Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Wahid MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nur Pratama. Saya berasal dari 2 BKIB dengan nomor mahasiswa 2017101048. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, materi-materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang kedua, persamaan dan perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang ketiga, definisi sunnah menurut ulama hadis, ulama usul fikih, dan ulama fikih. Yang keempat, struktur dan unsur-unsur hadis. Yang pertama, definisi hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Definisi hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut hukum syara, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Definisi sunnah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sesuatu perbuatan bila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak disiksa. Definisi khobar. Khobar secara bahasa berarti anaba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis, ataupun segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW, baik yang datangnya dari para sahabat maupun tabi'in. Definisi atsar, segala sesuatu yang datang selain dari Rasulullah SAW, yaitu dari sahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka. Materi yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, persamaan antara keempat istilah itu adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, ketetapan beliau. Para ulama membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagai berikut. Yang pertama, hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, hadis dengan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Definisi sunnah.
menurut ulama hadis, ulama usul fikih, dan ulama fikih. Sunnah menurut ulama hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan beliau maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang baik diingkari oleh beliau, takrir atau sifat, baik sifat fisik maupun akhlak atau perjalanan hidup beliau, baik sebelum menjadi rasul atau setelah menjadi rasul. Yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih. Sunnah adalah apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran namun diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik sunnah ini menjadi penjelasan bagi Al-Quran maupun tidak. Yang ketiga, sunnah menurut ulama fikih. Sunnah adalah ungkapan untuk sesuatu yang hukumnya tidak wajib. Misalnya, puasa Senin Kamis kan hukumnya sunnah, maka maksudnya bukan fardu, bukan wajib, bukan haram, dan bukan pula makruh. Yang keempat, struktur dan unsur-unsur hadis. Struktur dan unsur-unsur hadis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sanad, yang kedua rawi, yang ketiga matan, yang keempat sikhatat tathamul awal. Yang pertama sanad, yaitu rangkaian para perawi hadis yang menghubungkan sampai para redaksi hadis. Yang kedua adalah rawi, penyampaian hadis atau periwayatan hadis, baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Yang ketiga matan adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis, dalam artian apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Yang keempat, sikhatat tahamul awal adalah suatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai sanad ataupun matan.